Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Ida Putri, NPM 19 14 15 10 20. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Pertumbuhan Porang Amorphophallus muelleriblume pada fase pertumbuhan kedua. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga adalah hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Porang Amorphophallus muelleri termasuk ke dalam famili Araceae karena memiliki spet dan spadik pada bunganya. Porang memiliki bulbil atau umbi daun pada persimpangan venanya yang merupakan organ pembeda antara porang dengan spesies Amorphophallus yang lain. Saat ini, umbi porang termasuk ke dalam komoditi ekspor tertinggi nomor 3 di Provinsi Jawa Timur dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena umbi porang mengandung glukomanat. Respon pemerintah terhadap permintaan porang yaitu menggalakkan penanaman porang secara besar-besaran, dan pemerintah Jawa Timur menyiapkan lahan dengan luas 1.605,3 hektar untuk menanam porang. Lalu, manfaat dan permintaan porang pada tahun 2007 sebesar 3.000 ton per tahun, tetapi masih tercukupi sekitar 600 ton per tahun. Permasalahan pada potensi porang yaitu keterbatasan benih dan perbanyakan dapat dilakukan dengan cara kultur jaringan. Glukomanan sendiri merupakan polisakarida dalam bentuk manan yang terdiri dari alfa glukosa dan monomer beta 1,4-alfa monase. Perbanyakan benih dapat dilakukan dengan cara kultur jaringan dan dengan cara memanfaatkan biji. Lalu, faktor pertumbuhan bibit adalah untuk mendukung maksimalnya pertumbuhan bibit yang harus diperhatikan adalah jarak tanam. Manfaat pengaturan jarak tanam adalah untuk mengurangi persaingan penyerapan hara, air, dan cahaya matahari. Lalu pengaruh jarak tanam yang tidak diatur dengan baik akan mempengaruhi lebar daun dan ukuran umbi porang itu sendiri. Lalu pengaturan jarak tanam adalah jarak tanam yang lebih rapat pada suatu tanaman akan memiliki lebar daun yang lebih tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan porang pada fase pertumbuhan kedua. Yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian, yaitu pada waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2014 sampai dengan Juni 2015, dengan sampel penelitian yaitu umbi porang dari fase pertumbuhan pertama, dan dilakukan perlakuan yaitu pada umbi porang ditanam dengan jarak tanam 40 x 40 cm persegi, 60 x 60 cm persegi, dan 80 x 80 cm persegi. Dengan analisis data yaitu menggunakan rancangan acak lengkap, dan parameter yang diamati yaitu viabilitas, tinggi petiole, lebar tajuk, berat umbi, tebal umbi, diameter umbi. Lalu pengukuran viabilitas dengan jarak tanam 40 x 40 cm diukur dengan 18 tanaman dengan jarak tanam 60 x 60 cm, diukur 26 tanaman dan jarak tanam 80 x 80 cm persegi diukur dengan 24 tanaman. Untuk parameter tinggi petiol, lebar tajuk, berat umbi, tebal umbi, dan diameter umbi, jumlah tanaman yang diukur adalah 13 tanaman. Lalu data viabilitas umbi dapat dihitung dengan daya kecambah sama dengan jumlah kecambah dibagi jumlah contoh dikali 100%. Dengan ujian ANOVA yang diamati yaitu data tinggi tanaman, lebar tajuk, berat umbi, tebal umbi, dan diameter umbi. Lalu selanjutnya dilakukan uji 2K untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan jarak tanam yang diberikan. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Viabilitas umbi porang pada fase pertumbuhan kedua ditunjukkan oleh grafik yang terdapat pada gambar 1. Gambar 1 menunjukkan jumlah pertunasan paling banyak terjadi pada minggu ke-7, yaitu sebesar 74%, terdapat pada perlakuan 60 x 60 cm persegi. Sedangkan pertunasan paling rendah terdapat pada perlakuan 80 x 80 cm persegi, yaitu sebesar 67%.
Tinggi petiolus dan lebar tajuk porang fase pertumbuhan kedua ditunjukkan oleh gambar 2, di mana tinggi petiolus porang paling tinggi terdapat pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm persegi, yaitu mencapai 17,64 kurang lebih dari 3,55 cm. Sedangkan tinggi petiolus paling rendah terdapat pada perlakuan jarak tanam 80 x 80 cm persegi, yaitu 14,41 cm. Selanjutnya adalah tinggi petiolus dan lebar tajuk porang fase pertumbuhan kedua, yaitu pada lebar tajuk tanaman, ditunjukkan pada gambar kedua. Menunjukkan porang pada perlakuan jarak tanam 80 x 80 cm persegi mengalami pertumbuhan lebar tajuk tertinggi pada minggu ke-16, yaitu mencapai 13,70 atau kurang lebih 4,12 cm dan mengalami fase rebah pada minggu ke-18 sampai dengan minggu ke-22. Tinggi petiolus dan lebar jarak tanam porang fase pertumbuhan kedua ditunjukkan oleh gambar 3. Dilakukan uji ANOVA yang menunjukkan bahwa pada ketiga perlakuan jarak tanam memiliki tinggi petiolus dan lebar tajuk yang tidak berbeda secara signifikan. Tetapi, pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm persegi memiliki tinggi petiolus dan lebar tajuk yang paling tinggi. Berat, diameter, dan tebal umbi porang fase pertumbuhan kedua ditunjukkan oleh gambar 5A. Gambar 5A menunjukkan bahwa umbi porang fase pertumbuhan kedua pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm persegi memiliki berat umbi yang paling besar, yaitu sebesar 4,68 atau kurang lebih 1,37 gram. Sedangkan perlakuan jarak tanam 80 x 80 cm persegi mempunyai berat umbi yang paling rendah, yaitu 3,93 atau kurang lebih 2,38 gram. Berat, diameter, dan tebal umbi porang fase pertumbuhan kedua yang ditunjukkan oleh gambar 5A, yaitu tebal dan diameter umbi. Dilakukan uji ANOVA 1W yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada ketiga perlakuan jarak tanam memiliki tebal, diameter, dan berat umbi yang tidak berbeda secara signifikan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm persegi memiliki viabilitas umbi yang paling tinggi. Pada perlakuan jarak tanam 80 x 80 cm persegi, viabilitas umbinya adalah rendah. Dan pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm persegi memiliki tinggi petiolus, lebar tajuk, berat umbi, diameter umbi, dan tebal umbi yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.